Udah kenal bilang sombong. Iya si Wandi. Nanti kalau sudah kenal, oh baru. Wandi, ntar lu udah kenal nggak? Kalau lu udah kenal sama gue, ntar lu nggak bisa tidur, nggak bisa makan, repot kau ya. Aidah. Nanti bini kau marah, jangan Wan, jangan. Nanti bini kau ngamuk pula sama aku. Aidah. Iya. Memang sih kalau orang belum kenal, belum tahu aslinya. Tapi kalau yang omongan di luar sana itu salah besar. Belum tahu banyak bumbu-bumbuinya. Benarnya sih. Kalau aku sih terus terang 90% itu salah besar, tidak benar. Tapi terus terang kalau aku mau jual rumah. Ya, jadi bener-bener mau jual rumah, bukannya sombong ataupun apa. Karena aku udah tidak mau ribet. Ngurusin dua rumah. Hari gini ngurusin 2 rumah ataupun 3 rumah ataupun apa ya orang. Karena gini, aku tuh orangnya perfeksionis ya. Kalau misalnya, aduh kepikiran, aduh itu tangganya, aduh itu ceilingnya gimana, aduh gitu. Rumah aku juga mau kujual. Rumah Mbak. Terus Mbak Erni? Pulang aku ke kampung, ke Sulawesi Jauh dong Selatan. kita Mbak Erni. Gak apa-apa, tinggal terbang aja. Kan banyak duit. Aku mau jual. Oh bener itu. Aku mau jual drum tetak mami, laku nggak? Laku sayangku. Itu buat membakar sampah itu. Jadi sampah-sampah semua dimasukin di situ, dibakar di situ. Itu kegunaan drum tetak. Kamu tahu nggak sih drum tetak itu apa? Drum yang zaman dulu itu untuk taruh minyak dipotong. Itu artinya drum tetak. Nah, kegunaan drum tetak itu adalah untuk membakar sampah. Gitu. Jadi kalau di daerah-daerah yang banyak sampahnya, kemungkinan di situ. Ya, kemungkinan dibutuhkan itu sayang kalau banyak-banyak sampahnya. Jadi memang penampungan sampah gitu ya? Memang penampungan sampah kegunaan drum tetak itu Mbak Yu. Mami, iya Arfi. Aku asli Sulawesi Selatan, suku Toraja. Rumah orang tua aku di Palopo. Saya sudah pensiun. Rumah aku ini mau kujual. Nanti kalau laku pulang aku ke Sulawesi. Kalau laku rumah kan duit banyak. Tinggal telepon Mbak, kita golok terbang ke Jakarta. Wah gile. Nah sombong dikit nggak apa-apa. Jadi gimana ya? Jadi laki-laki ya, kaum laki-laki mohon maaf. Memang kita ini perempuan-perempuan yang memang sudah punya aim gitu. Punya aim gitu, kita punya tujuan gitu pada saat kita sudah berumur gitu loh ya. Nggak pamer. Jadi ya gimana gitu, kita punya Mbak, rencana strategi ya Mbak ya. Iya betul. Gitu. Ya harus kayak gitu. Kita nggak janjian mau pakai baju pink. Aku habis mandi langsung baju paling atas ini aku ambil aku pakai. Nah yaudah, ya itulah namanya kontak. Kontak. Sekata. Enggak kebetulan aja teman-teman. Enggak ada janjian kita ngapain. Enggak ada janjian. Kita semuanya sama Mbak Erni ini kadang-kadang on the spot. Mbak Er, lagi ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Kesini yuk. Oke, gitu. Iya, tidak ada tuh bilang, Mbak besok kita pergi ke sini ya, tiba-tiba aja gitu. Untung aku tentara ya, 5 menit itu menentukan. Mbak, udah terbiasa aku sama pimpinanku ya. Bu Erni malam ini jam tengah malam pun dipanggil berangkat. Mbak, kita golok, yuk, ayo, di mana? Ya di Senayan atau di PIM atau di mana gitu loh. Itu udah berangkat 5 menit menentukan, jeroet jalan udah. Bagus pertemanan begitu nggak terikat. Iyalah, kita nggak ada janjian bilang, besok kita ke ini ya, lusa kita ke ini ya, besoknya lagi kita enggak. Tiba-tiba aja, Mbak olahraga yuk, ayo gitu, udah. Gitu. Terus yang lebih penting, yang kalau mau persahabatan itu jadi langgeng, kita kurang-kuranginlah untuk membicarakan atau ngulik-ngulik masalah pribadi. Dah gitu aja. Mbak Arya? Ya betul. Lah aku tuh berteman sama Bu Awaji tuh tahun 2021 lah. Pernah nggak saya nanya-nanya keluarga Mbak? Nggak pernah. Saya berteman aja, nggak pernah tahu saya membicarakan masalah keluarga. Ya udah kita
ngomong-ngomong aja, golop-golop aja, ketawa-ketawa, pergi-pergi aja, ngopi-ngopi, udah nggak pernah kita ini. Mm-mm. Gitu. Betul. Ti, ini dong tehnya ibu udah agak dingin. Panasin. Kamu kasih lagi air panas aja deh, tambahin lagi aja. Air panasnya tambahin lagi aja, terus nanti nggak usah kasih gula, air panasnya ya. Kalau aku sih berteman sama Panasin siapapun, sama siapapun, yang penting kita itu saling menghargai. Salam kenal juga. Aku nggak pilih-pilih teman siapapun, yang penting itu tadi saling menghargai. Iya, salam hormat juga Bunda Nini. Halo Mami dan Tante Erni, halo. Kopinya di Top Buah belum ada Mbak. Oh enggak, aku udah dapat kok kopinya Mbak Erni. Aku juga kemarin mau beli, kan mampir ke sana, nggak ada. Waalaikumsalam. Oh Bandung ya, oh Bandung Barat ya. Dulu aku di Bandung loh Mbak, Bu Bunda Nini. Aku dulu di Bandung, kantorku dulu di Lembang, di Pusdikkoat Lembang Bandung. Mami lagi lelah. Iya, aku di zongnya, di prank sama Mas Bima. Bagaimana nggak lulus? Lah di prank sama si pejantan tangguhnya Mami. Diajak 2 kali. Kemarin itu makan siang, habis itu makan malam batal. Hari ini makan siang sama mau makan malam batal. Anak bujang. Iya dulu aku di Pusdikkoat Lembang Bandung. Kantorku 10 tahun saya di situ, pangkat letnan 2 sampai kapten. Halo Airshop 86. Aku dari Riau. Ya Riau, selamat bergabung. Pak Eva, lelah, aja cantik pakai banget. Masya Allah, Masya Allah. Iya. Masih ngantuk aku. Iya betul Bunda Nini. Aduh kasihan Mas Bima. Gitu. Saya di Pusdik Batu Jajar. Oh iya Mbak, iya. Aku di Pusdikotnya dulu. Letnan 2 tahun 2008 saya pindah ke Jakarta. Sampai sekarang. Aku dulu pacaran sama Letnan 2 polisi. Sekarang udah bintang 1, aku tahu. Letnan 2 polisi, Letnan 1 Kopassus. Apa lagi ya? Udara, enggak ada udara. Kalau yang si siapa itu Mbak? Siapa itu? Yang itu loh. Si Samsul Arifin, Samsul siapa? Bahri. Aku tahu rumahnya di Palembang, di Lahat loh, ditunjukin Mami. Enggak juga sih. Itu loh rumahnya. Enggak. Waktu itu dia udah Letnan 1 Mbak Erni. Iya, Sorry. Dia udah Letnan 1. Waktu itu dia Letnan 1. Letnan 1 dia kayaknya. Kalau Samsul Bahri Mbak Erni. Iya, yang rumahnya ditunjukin itu kan. Itu loh rumahnya Samsul Bahri. Aku membayangkan wajahnya itu loh. Waktu pas kita mandi di Sungai Lematang itu loh Mbak. HP ku hampir ke bawah air. Iya. Itu tuh sungai Lematang itu sungai penuh kenangan dengan Samsul Bahri. Siram-siram air dong. Siram-siram. Enggak nyampe Mbak Eri. Jadi Samsul Bahri itu apa ya? Itu cinta monyet sebenarnya. Ya kan, cinta masih kecil gitu. Jadi orang-orang yang jodohin, tapi kita sendiri juga suka. Kalau aku sih suka sama dia. Tapi kayaknya dia juga suka sih sama aku. Terus waktu di sungai itu siram-siraman nggak gini? Enggak. Jadi ceritanya itu kan kita kan SMP tuh dia beda kan. SMP-nya dia bukan di SMP aku. Nini ketawa. Dia SMP-nya itu di kota Mbak, di Lahat gitu kan. Udahlah gitu. Tapi dia ini namanya juga satu kampung ya. Masih suka gitu ngelewatin rumahku kalau ke sungai gitu-gitu. Nah kebetulan kebun aku itu kan kebunnya orang tua aku tuh, kebun kakek nenekku itu kan banyak banget itu pohon-pohon mangga, apalah semuanya ada di situ. Jadi itu tempat anak-anak nakal, anak-anak muda ini cari makanan. Ya. Gitu. Jadi mereka
Itu tuh mangga-mangga mudanya itu sama mereka pukul-pukul biar jatuh, biar mereka bisa ngerujak gitu. Bunda Nini, ya semua maghrib silakan. Iya, monggo Bunda. Monggo. Jadi aku tuh satu SD sama Samsul Bahri itu Mbak. Satu angkatan lagi. Enggak, dia kakak kelas aku. Oh, kakak kelas. Ya. Berarti usianya sekarang 50 dong. Enggak belum. Masih 48, 47. Nah, dia 448 kayak gitu. Haruskah aku cerita tentang Samsul Bahri? Aku takut nanti istrinya marah. Sekarang orangnya di mana? Jakarta ya? Jakarta. Polisi, Mbak. Tapi polisinya aku nggak tahu pangkatnya apa, karena dia dari SMA. Iya. Tapi aku suka kali dia itu. Dan hanya dia yang berani menolak aku. Terus sekarang sejak itu nggak ketemu nggak, dari sejak dia di Jakarta sampai sekarang belum pernah ketemu? Enggak ketemu. Terakhir kemarin itu di acara keluarga gitu, nikahan. Oh iya. Aku gemeteran. Masih ada benih-benih. Aduh. Ada lagunya Mbak nih. Masih adakah? Benar. Aku gemeteran Mbak Eni, sumpah. Dan dia tuh nggak berubah. Tetap apa ya, di mataku tuh tetap cakep. Terus bertatapan muka dong. Ya iyalah, orang salaman. Oh, berarti tangan begini-gini nih Mbak nih. Kagak, aku kan orangnya kalau misalnya ketemu sama orang yang aku suka, itu tuh aku sombong Mbak Eni. Aku nggak mau terlihat aku suka, makan aku jauhin. Heran. Nah, Oh ya heran. Nah, apa itu? Tetapi kalau orang yang sudah ngerti secara psikolog, secara psikis gitu, Iya. dia akan tahu kalau dia tuh suka, gitu. Berarti masih rasa Mimi. Ya gimana ya? Itu kan cinta yang Cinta yang tulus di dalam hatiku. lah bersemi karenamu. Aduh. Aduh, Elma. Elma. Aduh, Elma, aku tahu kata Elma. Tuh ada saudaranya itu Mbak. Aduh, mukaku langsung merah. Winky dulu badeng. Iya, Mbak Elma nanti kita teleponan ya. Hus, gak usah. Elma, langsung. Enggak, aku juga nggak tahu nomor teleponnya. Teleponku juga nggak ditahu. Aduh, aku jadi keringetan. DM, Mbak Elma, DM. Ini kenapa jadi panas ya? DM, Mbak Elma. Elma, naikin Mbak Erni. Ayo, dia biar cerita. Dia tahu nggak ceritanya, tapi dia Mbak masih Elma, kecil. mana nih Mbak Elma? Oh ini. Tapi kamu udah sholat belum, Elma? Sudahlah. Naik Mbak. Jangan buka rahasia Mbak Elma. Cukup sampai kita bertiga aja yang tahu deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau di mana? Ngintip di beranda, taunya bahas Samsul Bahri, bukan si Samsul. Mbak Erni, tak sebutin inisial ya. Nanti aja DM. Inisialnya Mbak Erni. Pak Pol. Pak Pol. Pak Pol Jakarta. Terus ceritanya dulu gimana yang kalian Dulu tahu gimana ceritanya waktu tuh gimana? waktu di Sungai Lematang, Enggak, Elma taunya gini loh. Ada yang apa sih? Naksir-naksiran masih kecil, cinta monyet. Ini tidak ada yang aku Kristen Mas. Mbak itu lagi datang bulan, jadi enggak itu. Sama aku juga datang bulan ini. Nah, jadi enggak ini ya. Nah, terus lanjut. Yang mau maghriban monggo, teman-teman yang ada di bawah yang mau maghriban monggo silakan. Jadi ini ya. Dulu kan Biani di kampung nih. Elma masih SD. Elma kan bareng sama Om Wawan. Om Wawan SD.
Jadi Biani itu Opa muncul loh, opa muncul. Ya, ya. Biani itu waktu di kampung Kak Erni Ya. bunga desa. Alah. Beneran ketahuan, kelihatan kok fotonya aja yang waktu. Iya. Elma. Terus pindah SMP Biani pindah ya. Pindah SMP karena Om Wawan itu kelas 5 SD dulu waktu pindah, waktu kami masih kelas 5 SD. Iya. Serang kan, pindah ke Serang. Iya opa. Terus ketemu di Jakarta itu kayaknya itu curi-curi pandang lah Kak Erni. Aduh, jangan terlalu mendalam. Enggak. Dia nggak curi pandang berdua itu. Oh gitu. Wih, cie. Kirain dulu jadian Kak Erni. Enggak, Elma. Elma. Jadi sebenarnya pada saat Beani itu kelas 3 SMA, dia kan lulus SMA tuh dulu. Nah, Beani itu sempat dulu tuh pulang ke Lahat kan, ke dusun. Nah, bertemulah di situ. Nah, ya dia ucapkanlah riba nggak Beani itu. Kok saya jadi baper ya? Aduh, akhirnya cinta yang terpendam selama ini ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Tapi habis itu aku ditinggalkan kawin sama dia. Terus berarti malamnya itu nggak bisa tidur dong, terbayang-bayang begini, bolak balik. Gimana? Mbak Eni, gimana aku bisa tidur? Orang itu kan di Sungai Lematang, namanya tuh Lubuk Baru. Ya. Jadi ada ada batu besar di situ. Jadi dia duduk di bagian agak atas, aku yang di bawah di bagian agak rendahnya. Itu dia peluk aku dari belakang. Wah, rasanya. Lembutku lurus. Tapi nggak diapa-apain. Orangnya baik dan sopan kok. Terus dia cuma kayaknya Mbak Elma ini saksi hidup ini, tahu persis ini. Rembut baper aku. Aduh. Terus akhirnya tangan aku dipegang, terus kita main-mainin air gitu. Oh my god. Siram-siraman begini nih, habis itu gandengan tangan gini. Cie. Bukan jodoh katanya. Aduh. Aduh. Tapi tidak jadi aku sama dia. Ngapo dia tuh Ilma ada galak sama Beani? Ya nggak jodoh lah, nggak jodoh. Intinya bukan jodoh lah. Aidah katanya. Aidah nostalgia ceritanya asik nih. Jadi mak mana Biani kalau ketemu di Jakarta tuh, cak mana Biani? Woi Beani gemegai. Apa artinya tuh gemegai? Gemegai itu kayak Gemetar. berdiri tapi kayak mau jatuh Mbak Erni. Oh ya gemetar. Enggak. Karena gini. Ini cerita nih kalau aku belum selesai sama dia Mbak Erni. Oh. Karena pada saat itu dia tinggalin aku kawin. Nggak bisa gitu loh. Tapi kan tidak ada kata-kata bilang kita pacaran kan? Ada keputusan putus ya. Enggak gini. Aku tahu mungkin pada saat itu dia merasa dia aku nggak tahu lah. Dia tidak mampu ataupun apa ya Mbak. Mungkin dia malu itu mengutarakan isi hatinya mungkin Iya. Mbak. Jadi dia menganggap ya kita bersahabat, tapi ya zaman dulu mana ada bilang gini, kita pacaran loh yuk. Kalau dulu udah pergi sering bareng itu ya udah tahu namanya pacaran gitu loh. Tapi pada saat aku sakit, pada saat aku dioperasi usus buntu, pada saat itu tuh dia datang, dia ngejenguk gitu. Nah, berarti memang dia ada perasaan itu, cuma mau mengungkapkan tidak berani. Tapi dia taunya gini, si Anissa ini udah pacarku gitu loh. Gitu. Iya, tapi memang aku tidak mendengar kata-kata itu sih. Nah, setelah aku pulang dari Singapore Airlines kan ibuku sakit tuh Mbak. Iya. Terus aku kontak lagi dia. Terus dianya udah mau kawin. Karena mungkin dia merasa kecewa gini. Ya kan Mbak pergi ke Singapura lain itu loh. Jadi dia mungkin lama tidak ada komunikasi karena waktu itu belum ada telepon, belum ada HP. Belum. Makanya kan ada yang minta, mana fotonya yang sama pilot di atas pesawat. Waktu Mbak Iski itu kan belum ada HP. Nggak ada HP. Nah, tahun 99 itu masih dikit HP. Iya, dan itu pun HP-nya tuh Sony Ericsson yang lampunya menyala kedip-kedip itu loh. Iya, belum ada yang kayak begini nih.
Jadi itulah cerita cinta seorang Awaji. Cerita cinta yang sungguh sangat indah tapi tidak terjadi. Itu bisa dijadikan romans Siti Nurbaya juga itu kayaknya. Iya. Atau apa itu? Aida. Sama dengan lagunya. Tapi dia tahu nggak sih kalau Bi Ani itu masih suka ngomongin dia tuh? Mungkin lah tahu. Pasti dia telinganya tuh berdengung. Mbak. Bodoh amat itu kan cerita bagian dari hidupku ya nggak Mbak Erni? Ya, Ya kalau biarin aja karena memang pada saat itu kalau aku sih belum selesai karena tidak ada apa-apa terus tiba-tiba dia ninggalin aku nikah. Ada apa gitu? Jadi Berapa anaknya sekarang? sama-sama malu mengutarakan bilang I love you. Punya anak kembar kalau nggak salah ya. Aku nggak tahu. Jangan terlalu spesifik, nanti orangnya ngerti. Itu Biarlah dia tahu. Mbak Elma. Wah, ada TikToknya. Berteman aku. Enggak usah. Untuk apa? Berteman dengan aku dia di TikTok. Iya udah, enggak usah. Nonton ya. Sekarang kan Iya. saudara, sekarang jadi saudara jadinya kan. Mami katanya gitu. Jadi saudara gitu loh. Enggak ada kalau aku mau saudara sama dia. Dia tuh harusnya dulu itu harus menyelesaikan itu ke aku. Apa gitu loh kata terakhirnya. Ya, pertemanan mulai dari sungai itu. Mulai dari sungai itu. Sebelum di sungai Kak Erni. Sebelum di sungai Oh pertemuan. gitu, sebelum di sungai ya, di sekolahan. Itu beneran. Semut-semut di sekolah yang jadi saksi ya. Menyala mami gua beneran butterfly juga. Aku tuh ya kalau ketemu sama dia di sesekali gitu masih ketemu sama dia itu. Aku tuh nggak kuat ngelihat mukanya aja tuh nggak bisa gitu. Aduh, Tak sanggup. Gimana itu Mbak Elma? aku gitu loh. Orang yang udah terbiasa dengan ngelihat orang yang kayak apa gitu loh Mbak Erni. Oh my God. Iya, kalau umpama di sana bujang Udah punya istri. sudah punya istri. Udah punya tempat istri. dia udah. Kalau masih sudah Cuma sendiri ini kita cerita, jodohkan. jadi saya garis bawahi beliau ini menceritakan masa lalunya. Ya, apa salahnya kita menceritakan masa lalu, mengenang masa lalu gitu loh. Iya Mbak Yanti. Mengenang masa lalu itu bagi saya pribadi booster bagi aku mengenang. Oh ya, kita ingat yang enak-enaknya aja, jangan yang diingat yang tidak enak. Gitu loh. Jadi booster bagi kita, penyemangat hidup. Oh, ternyata aku punya teman dulu begini kan gitu. Ya kalaupun misalnya istrinya juga tahu tentang hal ini ataupun mendengar ataupun apa ya beda ya. Itu cerita saya. Iya. Itu cerita saya, itu hak saya. Ya, hak itu saya. dulu gitu. Itu dulu gitu kan. Yang penting sekarang kan saya tidak melakukan apapun. Saya hanya mengenang cerita saya, itu hak saya. Gitu kan. Kalau ditanya masih ada rasa suka, ya aku nggak tahu. Ketemu sama dia aku nggak berani. Gak berani natap matanya Kak Erni. Nggak berani natap matanya, nggak berani. Berarti kayaknya mempunyai mata kayak mata elang gitu ya. Enggak Mbak, orangnya tuh tenang Saya tarik banget. sendiri itu matanya itu. Dia itu kenapa aku suka banget sama dia Mbak? Karena orangnya itu prinsip dia itu kuat sekali. Oh. Dia berprinsip kuat, kokoh. Dia tidak tergoyahkan dengan komitmen dia yang ada. Terus orangnya itu humble banget. Mungkin tipikal dia bukan silau karena uang, ya. Biasanya orang kalau kokoh pendirian biasanya pinter. Ya mungkin aku nggak tahu sih. Aku juga kan nggak begitu kenal kan masih kecil dulu. Dalam artian gini, dia bukan orang yang ibaratnya bisa dibayar gitu. Iya. Sepertinya ya. Terus ya itulah pada saat aku datang dari SQ waktu itu aku mau bilang aku mau ketemu gitu Mbak. Totonya dibilang Tidak. undangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Aduh. Itu aku yang wah giling gue diginiin Cin gitu. Gak apa-apa Mbak. Iya cinta aku ditolak. Cuma dia.
Na 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 Dulu ikut na. itu Bi, ya, cerdas cermat dia dulu Bi ya. Ya, dulu tuh kita cerdas cermat, ikutan. Aku tuh udah dari aku tuh udah dari umur 10 tahun apa 10 tahun apa 11 tahun tuh aku udah enggak dong itu kelas 6 SD ya sayangku ya. Elma ya, kelas 5 Beani waktu itu. Waktu SD. Aku udah masuk TV karena pintar otak, weh. Inilah. Sombong nian bebek kabani Elma. Lah, Perasaan dengan dia juga telinganya Mbak itu begini loh. Telinganya Mbak itu gini loh. Nih. ya Bi. Lebar. Biasanya orang yang lebar Beliau telinganya itu kan? pinter. Iya, Elma tahu nggak sih? Jadi waktu itu tuh ada pertanyaannya tuh gini, ya, tipe apa pesawat atau apa gitu kan ya, yang bisa langsung naik gitu, yang nggak usah memerlukan apa tuh namanya runway dulu ataupun apa. Terus aku tuh berbisik lah sama dia tuh, helikopter. Aku bilang gitu. Aku nggak tahu dia dengar apa enggak, Elma. Nah itu penentuan juara 2, juara 3 Elma. Tapi dia langsung jawab itu jet, pesawat jet itu loh Mbak, yang langsung naik ke angkasa gitu. Ya, betul. Ternyata jawaban yang benar tuh helikopter. Nah tapi aku kan malu ya terlalu berbisik-bisik banget sama dia ya. Iya, bisik-bisik tetangga. Bisik-bisik tetangga. Anyway, akhirnya kita jadi juara 3 saat itu. Selisihnya itu dikit. Pernah lihat fotonya di album di iya, rumahnya. Itu kan kalau nggak salah sama kakakmu juga ya ikut ya El? Nggak tahu. Ada pokoknya dilihat album di rumahnya. Oh, album di rumahnya. Oh, dikasih lihat. Masih disimpan Beani di rumahnya itu ya. Aduh. Dibuka-buka itu jadi suatu waktu dibuka-buka lihat kenangan masa lalu gitu. Karena ada adiknya yang cowok itu temenan SD juga. Oh, gitu ya. Ya, intinya bukan jodoh ya, tapi aku kesel juga kenapa aku nggak jodoh sama dia. Dah. Aduh. Aduh. Kalau jodoh dengan dia udah ada Sam dengan Bima. Iya, betul. Oh, gitu. Baiklah, Iyalah. baiklah. Berarti kan ya kita kan yang kita tuh merencanakan begini. Tapi Tuhan yang menentukan. Uhuy. Dia bukan. Uhuy. Apa? Tadi yang kena senamo, tadi yang ngintip, dia bukan. Uhuy. Diam. Masa ada dia? Bener nggak senamo tadi? Intip dulu ay. Intip dulu masih nonton nggak Lah kabur dia, mana dia berani. Tapi ya, kalau memang misalnya dia tuh, emang dia tuh nggak ada apa-apa, pasti dia juga berani, bener nggak El? Dia juga, Mbak dia nguping di bawah itu nguping di bawah. dia juga sepertinya tidak berani karena pasti ada sesuatu. Hai. Pede banget gue ya. Merasa bersalah mungkin. Siapa yang merasa bersalah? Dianya. Nggak tahu aku. Iyalah, orang belum selesai kok urusan sama aku, main tinggalin aku kawin aja enak aja. Aduh, mudah-mudahan di dalam ini, Pak, mudah-mudahan masih ada di dalam ini ngintip. Cintanya belum kelar. Bukan sama namanya Kak Erni. Udah diliatin anak kecil. Ada. Ini kok dubbing Mbak Erni ngeliat dari tempat lainnya? Enggak Enggak. Enggak. Enggak, aku enggak nyala. HP aku enggak nyala satunya. HP enggak nyala. Itu. Gitu. Ya udah deh kalau begitu. Elma, kau lagi apa? Guling tiduran. Oh, anu rebahan. Itu. Kau tuh tinggal di Jati apa di mana Mbak Elma? Pagar alam lah. Oh di Pagaralam. Oh kau tuh pegawai di Pemda Pagaralam. Oh Mbak, waktu kita ke sana ketemu enggak? enggak. Enggak. Oh.
Lagi diklat ya waktu itu ya, pas Bi Ani pulang sama Kak Erni ya. Di sana kita 2 hari, terus di Palembang. Ada di kampung waktu itu. Waktu itu ada di kampung Kak Erni. Oh. Tapi nggak bisa keluar, lagi diklat di rumah. Diklat online. Iya. Kami waktu itu di Lahat itu 2 hari, terus di Palembangnya sehari. Pas ditelepon sama kakak yang di kampung itu, yang ada kandang sapi yang di deket sungai itu. Oh iya. Oh ya, kami duduk-duduk di situ tuh. Pas airnya itu mandi kita di situ, hampir itu HP ku HP yang saya pakai ini live ini nih ke bawah air. Licin, batunya Air licin. susu. Nabi suruh nyanyi. Bi. Ngapa? Nyanyi lagi. Disuruh nyanyi. Udah close aja lah. Halo adik-adik cantik. Mbak Nina Cokro. Halo Mbak Nina. Gila Puncak. Tadi udah menyanyi. Tadi Mami Samudia udah nyanyi tadi. Di mana sekarang? Bi? Lagi makan malam nggak Bapak nge? Bukan, masih di Jogja? Enggak di rumah di Semarang. Oh, di Semarang. Kuliah dia di Semarang, aja Mbak Endang libur. Lah mau libur kan 2 bulanan kan libur. Sampai Februari. Selamat malam. Sakti masih di Jogja. Gila Sakti. Puncak. Mas Sakti udah lulus kuliahnya, tapi masih ada beberapa admin yang harus diselesaikan. Perasaan baru ya. Bahasa Salaman Selatan. Tadi udah nyanyi Mbak Ros. Nyanyi Mbak Awaji. Ngobrol bahasa Lahat, salam. Lahatan, Bu. Lama-lama aku ngerti bahasa Lahat ya. Mudah ngertiinnya Kak Erni kan kayak bahasa Malaysia Upin Ipin itu. Ya udah, aku mau bersih-bersih dulu deh. Mungkin nanti kalau misalnya aku live lagi kita nyanyi-nyanyi deh. Oke deh. Iya. Iya. Turun ya. Dah ya. Nanti Assalamualaikum. kalau ya, makasih ya Mbak Elma, selamat istirahat. Ya, mau. Iya.